Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua Dwi Khairi Amanah, yang ketiga Dini Andriani, dan yang keempat Muhammad Sasrawan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan analisis buku teks pendamping yang akan dijelaskan oleh Dwi Khairi Amanah. Penting, buku teks pendamping adalah buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam buku siswa. Kelayakan isi buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf B mencakup aspek yang pertama, keluasan, kedalaman, dan kelengkapan materi pokok. Yang kedua, kebenaran dari segi keilmuan. Yang ketiga, kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kesesuaian dengan konteks dan lingkungan. Dan yang terakhir, kesatu paduan antar bagian isi buku. Buku teks pendamping, di mana buku teks pendamping ini merupakan buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi beberapa materi pokok yang terdapat di dalam buku siswa. Buku teks pendamping hanya berupa buku siswa dan penyusunannya merujuk pada buku teks utama siswa yang menjadi acuan. Di sini dapat disimpulkan bahwa buku teks pendamping ini hanya sebagai acuan pembelajaran siswa dari buku teks utama. Terus materi buku teks pendamping ini dapat berupa yang pertama, pembahasan materi spesifik untuk memperdalam, memperluas, dan melengkapi pembahasan mengenai beberapa aspek kompetensi atau capaian pembelajaran yang terdapat di dalam buku teks utama siswa yang diacu. Yang kedua, pembahasan materi spesifik dengan informasi terkini berbasis penelitian, ilustrasi, latihan, soal. Yang ketiga, pembahasan materi spesifik dengan penekanan pada penelitian aspek kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan penyelesaian masalah. Analisis regulasi penilaian buku teks pendamping berdasarkan Permendikbud Ristek RI nomor 22 tahun 2002 menekankan pentingnya buku murni standar mutu yang meliputi aspek isi, penyajian, bahasa, dan grafika. Buku harus dinilai berdasarkan kriteria ketat, termasuk keabsahan materi dan kepatuhan terhadap norma pendidikan. Penilaian dilakukan dengan skala 1,4, di mana skor rendah menunjukkan pelanggaran norma atau plagiarisme. Buku yang memenuhi semua indikator dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.